Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ketemu lagi kita di channel Zuhri Titipan Ilahi. Mudah-mudahan kedepannya kita pengen membangun channel terbaru ini dengan baru. Mudah-mudahan ya, bagaimana caranya bisa bantu seorang subscribe-nya. Kita sama sahabat salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya untuk sahabat-sahabat dari Suri Titipan Ilahi? Mudah-mudahan kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah, dijauhkan dari segala musibah, dan mudah-mudahan apa yang kita akan tercapai. Dan di malam hari ini ya, kami berada di salah satu Hadigah ya, yang berada di Arab Saudi, posisinya berada di kota Jeddah. Alhamdulillah, suatu kehormatan sahabat salam bisa silaturahmi sesama WNI, termasuk dari Bang Zuhri dan juga Asma TKW Arab Saudi. Tentunya saya ucapkan terima kasih banyak dengan berkat YouTube juga kami bisa silaturahmi dengan mereka semua, alhamdulillah. Dan malam hari ini kami mau ngobrol-ngobrol santai yang something nothing tapi something gitu, kayaknya suatu hal yang kosong tapi bermanfaat gitu, karena dari kemarin beliau itu ingin ketemu, ingin ngobrol-ngobrol, minta motivasi bagaimana sih menjadi konten kreator yang bermanfaat bagi dunia luar ataupun bagi publik luas. Oleh karena itu, insya Allah sebisa mungkin sahabat salam mau berbagi tips-tips bagaimana sih menjadi konten kreator yang bermanfaat untuk teman-teman WNI ataupun dunia luas. Karena beliau masih baru ya, pastinya sahabat paham bagaimana sih perjuangan, dan pastinya saya apresiasi banget semangatnya yang luar biasa. Dan saya mau nanya nih, mau nanya apa sekarang? Ya ini ya, dananya kan sama kayak saya ini kan baru. Ya kita kan selek belum cuma paling tahu ya bikin-bikin gini doang. Ya. Jadi pengen kedepannya kayak apa, maksudnya konsepnya kayak apa, idenya, pengen jadi YouTuber yang profesional lah. Maklumnya mah orang baru kan orang kita tuh anak kecil berjalan kan masih merangkak kan gitu loh. Nggak semuanya tahu ya, semua itu kan semuanya ada itu proses ya. Terima kasih ya. Sebetulnya sih kalau dibilang senior, dibilang konten kreator yang sudah naik itu ya, alhamdulillah sih udah ada perkembangan. Sebetulnya semuanya butuh proses dari nol sampai detik ini. Tidak mudah ya perjalanan sahabat salam sampai detik ini, butuh merangkak, berjalan, bahkan untuk bisa berlari itu sangat membutuhkan keringat yang luar biasa. Termasuk bagaimana sih menjadi konten kreator, menjadi vlogger, menjadi YouTuber yang diterima di publik luas. Tentunya tidak terlepas dari pertama, yaitu dari semangat. Dari semangat yang pantang menyerah, berbagi informasi seputar Arab Saudi, intinya hal-hal yang positif yang menurut pemerintah Arab Saudi tidak ada larangan. Kita explore, kita bagikan kepada masyarakat luas. Tentunya mungkin ada sebagian para sahabat yang sudah ada di Indonesia ataupun di negara-negara lain, Malaysia, Filipina. Tentunya mereka ingin tahu kabar-kabar seputar Arab Saudi, wabil khusus yang ada di kota Jeddah ini. Oleh karena itu, dengan adanya vlogger yang ada di Arab Saudi ini, tentunya bisa menyumbangkan kabar-kabar seputar Arab Saudi. Seperti halnya contoh konkretnya untuk saat ini kita kayak ada musibah COVID-19 atau virus. Tentunya dengan adanya kita membagikan informasi-informasi terkait dengan keadaan Arab Saudi, kita itu membantu banget perkembangan mengkasih kabar informasi yang khususnya bagi keluarga kita yang ada di Indonesia, keadaan di Arab Saudi, keadaan haram. Betul banget, termasuk dari keadaan haram soalnya sendiri. Kan dalam pandemi ini kan kebebasan masih belum normal. Betul, Mas. Kita nomor pertama menjaga kesehatan. Betul. Nomor satu, dimanapun kita berada. Soalnya ini pandemi ini kan lagi mendunia. Betul. Bukan di Saudi doang, bukan di Indonesia doang kan.
Maka kita harus antisipasi sendiri lah. Iya. Nggak usah diingatin lagi. Betul. Kita harus jaga-jaga saling mengingatkan sama teman kita, kerabat kita, sedekat kita. Betul banget. Ya, itu tidak lepas dari itu. Yang kedua juga dengan adanya kita menjadi vlogger, menjadi konten kreator, tentunya bisa membagikan keadaan apa yang disampaikan oleh Bang Zuri tadi, benar banget, keadaan Masjidil Haram, karena tujuan utama juga dari mereka yang subscribe channel kita, memberikan supportan terhadap kita tentunya tentang Arab Saudi, wabil khusus di Masjidil Haram. Seperti apa sih pelaksanaan ibadah umroh terkini, berita-berita terkini, seperti apa sih keadaan Masjidil Haram, kota Mekah, Mekkatul Mukarramah dan Masjid Nabawi. Tentunya mereka yang pernah menjalankan ibadah umroh ingin tahu seperti apa, apakah dengan adanya COVID ini pelaksanaan semakin diperketat atau memang justru akan lebih memberikan kesempatan luas untuk jamaah-jamaah yang lain, atau memang untuk negara-negara lain ada kesempatan atau tidak. Oleh karena itu dengan adanya berita yang kita expose kepada publik luas, tentunya mereka akan tahu keadaan situasinya bagaimana, betul. Pak Hilman tahu. Betul. Dan juga kita miris sekali juga dalam keadaan pandemi yang ini, dan juga walaupun kita berada di Arab Saudi sudah berapa bulan, hampir 7 bulan, kita tuh belum bisa menginjakkan kaki di tanah haram sana. Betul banget. Walaupun kata orang sana kan kita kan dekat, namun kita sini pun juga terbatas. Betul, karena peraturan yang diterapkan oleh pemerintah Arab Saudi, tentunya kita juga harus mengikuti protokol kesehatan. Dan kita sebagai WNI yang tinggal di Arab Saudi, tentunya apa yang diperintahkan oleh pemerintah Arab Saudi kita tetap harus mengikuti, wajib. Iya, betul. Kalau kata orang yang nggak tahu kan, waktu kita keluarga kita yang kampung di Indonesia khususnya, wah ada di Saudi kan gampang, tinggal ngumpul sama haram, nggak pakai ini, nggak pakai gitu kan. Jadi nggak semudah apa yang dipikirkan. Nggak semudah mengembali ke telapak tangan. Betul banget. Sini kita pun juga terbatas, kita jalan pun ya harusnya gimana lah, sama juga kayak kita juga gitu, harus hati-hati. Kita ngumpul kayak gini juga tuh harus jaga jarak. Pertama tuh wajib, itu bukannya sunnah lagi, tuh wajib, walaupun bukan sholat tuh wajib kan gitu. Ya betul banget. Jadi betul banget apa yang disampaikan oleh beliau tadi, oleh Bang Zuri. Jadi intinya seperti ini. Kenapa kok harus seperti ini untuk menjadi konten kreator? Karena kita sebagai vloggers, tentunya kita harus bisa merangkul Arab Saudi, berita-berita yang beredar khususnya dari Arab Saudi. Dengan adanya kita yang bisa membagikan konten-konten yang positif, tentunya mereka akan lebih puas, lebih senang, dan khususnya teman-teman yang dari negara-negara lain akan tahu dengan berita-berita yang kita ekspos, keberadaan Arab Saudi, khususnya teman-teman WNI. Saya sekarang mau nanya sama Asma TKW Arab Saudi. Bagaimana menurut Anda, menurut Asma TKW, Anda sebagai umumnya kita di sini dah pembantu rumah tangga lah, apalagi kayak kamu sini punya anak, bagaimana menghadapi pandemi kayak gini, khusus kita yang ada di luar negeri lah, jauh sama keluarga, sama saudara. Biar kalau ada di luar negeri kita tuh biarpun orang jatuh dianggap saudara kan gitu. Bagaimana menurut sebagai kamu sebagai wanita lah, pembantu rumah, maksudnya PRT lah kalau umumnya kan gitu kan menghadapinya gitu. Ya, kalau menurut saya sih, saya ini sebagai ibu rumah tangga, terus alhamdulillah saya masih bisa kerja ke orang Arab, yaitu orang Saudi. Ya, alhamdulillah. Tentunya ya saya sebagai ibu rumah tangga ya alhamdulillah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Terus saya sebagai TKW ya sekalian saya juga punya ibu rumah tangga. Iya, ibu rumah tangga, terus punya konten, terus punya YouTube juga, channel YouTube. Pokoknya buat channelnya, buat subscribernya Sufri Titipan Ilahi, jangan lupa mampir di channelnya Asma TKW Arab Saudi. Ya sebenarnya sih konten saya ini tentang pekerjaan. Ya dengan saya bikin konten pekerjaan, mungkin sebagai TKW di Indonesia ataupun calon TKW yang mau berangkat ke sini mungkin bisa tahu, bisa memahami kalau tentang pekerjaan di Arab Saudi seperti yang Asma yang Asma share di channel Asma, mungkin tahu pekerjaan seorang TKW seperti itu.
terus kerja di orang Arab bersih-bersih ataupun masak, mungkin seperti Asma yang share ke sahabat dan teman-teman. Soalnya kan gini, kita di Arab Saudi sebagai TKI khususnya Indonesia, pekerjaan kalau kita umumnya sini kan supir umumnya kan, memang ada pekerjaan lain tapi kan yang umum dari Indo itu kan supir kita, dan perempuan pun PRT kan, maksudnya pembantu rumah tangga lah umumnya gitu, siapapun sini. Nah, jadi kalau masih ada di sini tuh nggak ada yang ini yang kaya yang miskin terus titel tuh sama semua sama, kecuali ntar pulang ke kampung baru ketahuan yang ini berhasil, yang ini nggak berhasil, Iya, yang ini betul. punya anak, yang ini nggak, itu Iya, baru betul, berhasil. betul, Kalau betul. yang kuncinya kalau menurut saya ya sahabat salam, ya betul kan, Betul banget. sini menurut saya kuncinya nomor satu sabar. Sabar, betul. bener. Menghadapi warga orang Arab Saudi Iya. itu kita kuncinya itu adalah Sabar. sabar. Karena Harus beda sabar. karakter, beda sifat. Kalau kita tidak bisa sabar, tentunya kita akan merasa menjengkelkan banget gitu. Apalagi dalam keadaan pandemi sekarang ya, dan mudah-mudahan ya, kalau menurut lagi pertama pandemi itu kan ini banget ya, ibaratkan kita seakan-akan keluar di pintu tuh musibah datang, seakan-akan kan, nah, saking takutnya. Kalau sekarang kan ibaratkan normal kan, nggak belum normal, cuma kita waspada lah. Lebih waspada, lebih menjaga jarak gitu. Nah, jadi yang kerja aktivitas alhamdulillah udah mulai hidup lagi khususnya kan gitu, dan mudah-mudahan kita juga Allah Ta'ala mengasih rezeki kita nomor satu, mudah-mudahan dikasih rezeki yang barokah. Amin. Untuk dunia akhirat nomor satu, untuk ibadah juga kita, untuk menghidupin keluarga kita bersama, terutama yang punya anak kan. Ya enaknya juga sebagai TKW kayak saya di sini, seperti saya, ya alhamdulillahnya di sini tuh bisa, kalau hajian ya bisa haji, kalau umroh ya nggak bisa terhitung, yang penting kita ada waktu. Ya Iya. semenjak ada pandemi ini Ya, nggak bisa biasanya kita bulan puasa kemarin kan, umroh, walaupun memang nggak wajib tuh, karena umum untuk bulan puasa itu umroh semua. ya umroh semua. Cuman bulan puasa kemarin karena pandemi lagi ini, Ya, jadi tutup total. ya. Nah, gitu. Jadi kita harus maklum juga lah keadaan, soalnya kan ini mendunia, demi menjaga kesehatan. Ya pokoknya support dari saya buat Subri Titipan Ilahi. Saya juga pemula sih, terus pokoknya buat Subri Titipan Ilahi semangat terus, Amin. jangan pantang menyerah, pokoknya bikin selalu konten-konten yang bermanfaat, konten-konten yang kita dinantikan oleh sahabat-sahabat yang lain. Ya, betul. Seperti itu. Ya, kita Ya ini pokoknya kita ini ngikutin jejak senior kita ya, seperti sahabat salam, ya, seperti youtuber-youtuber yang Yang lain, lain, yang udah sukses, yang sudah subscribernya sudah melunjak. ya, Nah, seperti itu kita itu harus ngaca, harus kita ini jangan kita patah semangat, oh saya ini masih ini pemula ini, enggak. Ya seperti Asma dulu seperti ini. Asma dari nol itu ya pertamanya sih agak aku lah ibaratnya. kaku, terus agak kurang pede, tapi alhamdulillah berkat ya melihat semangatnya seperti sahabat salam, seperti youtuber-youtuber yang lain yang udah sukses, kita ini harus bisa, harus seperti mereka, seperti ya sahabat salam, terus youtuber yang lain yang sudah bisa berdiri gitu, seperti itu. Ya, sekarang saya nanya sama sahabat salam, bagaimana menurut Anda apa itu untuk membangun channel kita yang maksudnya channel yang positif bukan yang negatif ya, supaya apa itu ada peminatnya, gimana supaya orang itu ini maksudnya gemar lah gitu, biar jadi motivasi lah, bukannya ada niat kita bukan hanya untuk semata duniawi, hanya motivasi mungkin keadaan kita yang keluarga kita yang soalnya kan gini, di Indonesia tuh oh, enak, di Saudi kan dengar kiriman uang sekian, tapi kan nggak tahu pahit manisnya kita berjual sini kayak apa, kan gitu kan. Di sana di Indo waktu tidur, kita di sini waktunya kerja, kan gitu. Bagaimana menurut Anda sahabat salam? Ya, kita tetap mengaca sama apa yang disampaikan oleh Abang Suri tadi. Kalau kita hanya memandang duniawi, kita akan nggak ada habisnya. Ujung-ujungnya kita akan dihantam oleh duniawi. Nah, cuma kita tuh wajib, namanya Ya, masih ini ya, manusiawi pasti. manusiawi wajib kita mencari Cuman di rezeki. sisi lain
tadi bagaimana sih menjadi konten kreator yang positif, menjadi vlogger yang sekiranya diterima di publik luas, motivasi apa sih yang sekiranya konten-konten kita itu diterima di publik luas, dan bagaimana sih support untuk konten-konten untuk vlogger-vlogger yang baru membangun channel YouTube agar tambah semangat berkarir di dunia vlogger. Tentunya sangat kalau dibilang mudah sih YouTube ini sebetulnya gini. Kalau dibilang sulit, tidak terlalu sulit. Ya. Cuman kalau dibilang mudah juga tidak terlalu Iya mudah. betul. Bahkan Betul. kadang Harus ada perjuangan. iya, Harus berkorban kan. Betul. orang kadang melihat ketika di titik A aja, mereka tidak melihat bagaimana sih perjuangan untuk mencapai hal itu, mencapai puncak itu. Mereka kadang hanya melihat ketika kita berada di puncak. Ya kan gini, saya kemarin kan gitu juga. Nengok orang tuh kok gampang banget gitu Iya. kan. Sekarang saya mengalami sendiri. Memang walaupun masih berapa biji subscriber, Iya. sudah merasakan sulitnya kayak apa. Iya. Sudah cari konten apa kan. Betul. Apalagi keadaan kita ini kerja sama orang Arab. Betul. Jadi terbatas, nggak Terbebani bebas dan terbebani. terbatas. Jadi Iya. kita nggak meninggalkan kewajiban kita nomor 1. Iya betul. Nah kan gitu. Jadi di sisi lain apa yang saya sampaikan tadi, jadi semuanya kalau dibilang sulit sih nggak terlalu sulit, tapi kalau misalnya kita dibikin habit, dibikin kebiasaan, suatu hal yang sulit akan Ya, mudah. ya, gitu. betul lah. Yang penting kita enjoy, menikmati, berbagi informasi. Kita jangan ngejudge terhadap istilahnya bahasa kasarnya itu pendapatan dari YouTube. Ya. Kalau kita hanya memikirkan tentang konsep itu, kita tidak akan punya konten, Ya tidak betul. dapat berita Yang apa yang penting bisa kita mengalir aja. Iya, biarkan aja mengalir. Yang penting kita tetap optimis, kita tetap berpositif thinking bahwasanya apa yang kita lakukan insya Allah akan membawakan hasil yang maksimal. Insya Amin, Allah. amin, amin. Dengan Manisnya jerih jadi payah, ya dengan jerih payah, dengan perjuangan yang sangat luar biasa. Kalau sampean satu hal yang perlu digarisbawahi dengan perjuangan saya sendiri, mereka tidak kadang hanya memikirkan sahabat salam alhamdulillah bisa seperti itu, subscribernya sudah segini, followernya sudah segini. Mereka tidak tahu perjalanan betul. saya sebagai apa Iya. dari kosong sampai Cuman nengok iya, dah hasilnya doang. hasilnya doang. Jadi dari awalnya nggak mengikutkan, nggak mengikutin. Kan gitu. Ini contoh dasar saya aja kalau mau ngupload, mau ngedit, mengambil konten. Karena kenapa? Semakin tingginya subscriber kita itu akan semakin dikejar dengan bagaimana sih menjadi konten kreator yang subscriber semakin tinggi. Kita itu harus semakin kreatif berbagi informasi. Tidak hanya sekedar duduk santai, Ya, malah betul. ujung-ujungnya nanti subscriber akan lari. Dengan adanya semakin banyaknya orang menerima YouTube kita, konten kita, berarti secara tidak langsung mereka mempercayai kita. Ya. Bagaimana menggali informasi lebih dalam, berbagi informasi lebih menarik, berbagi informasi lebih bermanfaat. Mayoritas kita tambah lagi Iya, perjuangannya. perjuangannya semakin Jangan sampai di luas. situ, kan Iya, semakin kita lemah, subscriber semakin menurun dan penonton semakin menurun juga. Iya betul. Tentunya mereka juga mempercayai kita sebagai konten kreator. Tentunya kita harus memberikan service yang terbaik. Ya, Sebisa mungkin untuk saat ini kayak Bang Suri ataupun Asma mungkin masih 1, 2, 3 tahapannya gitu. Karena masih baru berapa bulan proses demi proses ya. Tapi secara tidak langsung dengan adanya orang mempercayai mereka, tentunya mereka harus lebih menggali, jangan hanya sekedar cepat ngedit, malah orang itu merasa kok saya percaya konten ini kok semakin jelek gitu. Iya. Ujung-ujungnya mereka lari gitu. Oleh karena itu, pertama yang harus kita bikin semangat pantang menyerah itu yang pertama, tetap gali potensi kalian teman-teman, khususnya Bang Suri, berbagi informasi sebisa mungkin, informasi seputar Arab Saudi, karena sedasar apapun yang mereka bagikan belum tentu orang lain tahu. Betul. Iya, apalagi teman-teman dari Indonesia. Menurut kita suatu hal yang biasa kayak obrolan seperti ini. Menurut kita suatu hal yang obrolan nothing gitu, gak ada apa-apanya. Iya. Tapi menurut youtuber lain, seperti ini perjuangannya. Iya. Mereka akan mengaca juga gitu. Dan untuk diri saya sendiri nih, pastinya saya tambah semangat
dan semangat, terus semangat. Karena kenapa? Ada persaingan semakin banyak youtuber tentunya menurut saya itu suatu hal yang menarik buat saya, Ya. agar supaya saya tuh lebih kreatif lagi gitu. Kita lebih semangat lagi. Iya, lebih semangat lagi. Karena orang sudah mempercayai channelnya seperti Sahabat Salam, Iya. pasti sahabat itu satu malam aja nggak ngupload ditunggu. Iya, ditunggu. Bahkan untuk sehari tidak ngupload, kadang banyak banget yang nge-DM, "Oh, Sahabat Salam kenapa sakit?" Karena mereka sudah mempercayai saya. Sudah Itu tahu. tentunya usahakan semaksimal mungkin berikan kabar-kabar terbaru seputar Arab Saudi, dan tentunya jangan pernah menyerah untuk selalu berkarya di dunia YouTube, dan semangat, insya Allah setiap perjuangan kita akan membawakan hasil yang maksimal. Iya, iya. Cuman menurut saya itu ya, kalau saya kan pemula. Iya. Kalau mendapatkan ibaratkan proses pertama kan gampang kan, biarkan belajar tuh gampang. Cuman yang bagi saya yang susah itu apa? Mempertahankan. Iya. Nah, itunya. Kita Supaya kalau, mempertahankan dan melanjutkan depannya itu yang betul. bagi saya, bagi pribadi saya, nggak Iya, tahu mungkin karena bagi buat yang udah pemula. semuanya ini pasti gitu. pasti ada tahapan, semakin ada tahapan semakin tinggi pasti anginnya semakin kencang. Nah. Itu aja. Jadi bagaimana kita harus memberikan akar tambah kuat agar supaya ketika digoncang angin, diterpa angin itu Tetap kuat. intinya dasarnya seperti itu. Tetap Semakin kuat, kita banyak subscriber, viewers, semakin banyak itu orang akan yang ingin menjatuhkan itu pasti ada gitu. Ya menurut Sahabat Salam bagaimana, kan kadang-kadang saya baca komen-komennya orang, itu buat main-mainan doang, ngabis-ngabisin waktu doang. Iya. Bagaimana menurut Kalau Sahabat Salam? saya Bagi sih, orang kan iya. orang kan nggak pasti ada yang positif, pasti ada yang negatif, pasti kan. betul. Apalagi kayak orang artis publik itu harus kuat menghadapi itu. Iya. Bagaimana menurut Kalau Anda? saya sih kalau sekarang sih I don't care gitu, Iya. bahasa Inggrisnya Masuk itu kanan keluar kiri gitu aja ya, bodo amat bodo gitu amat ya. gitu Nah. ya, bahasa kasarnya bodo amat. Yang Bodo penting kalau misalnya memang betul-betul hater itu bermanfaat untuk saya bisa ambil. Tapi kalau hanya sekedar untuk menjatuhkan channel saya, bodo amat. Karena kenapa? Lebih banyak yang mencintai saya untuk selalu berlanjut berkarya di dunia YouTube. Ada sebagian sih yang haters dengan lover itu 100:1 gitu ya. Intinya mereka itu ada sebagian yang memang tidak suka dengan konsep kita. Iya. Pasti ada sebagian orang yang memang tidak mau kita itu ada di atas. Iya kan, ada kan sebagian orang tuh ada yang walaupun kita saudara gini dekat ya, belum tentu hatinya kamu hitam, Iya. hati saya putih, hati ini coklat, nggak tahu. Betul. Nggak bisa ditebak. Kalau air bisa dijajak, tapi hatinya orang kan nggak dijajak gitu kan gitu. Iya. Nah. Itu oleh karena itu kita tetap positive thinking aja. Apapun yang orang lain katakan, selama itu tidak melanggar dari norma-norma Arab Saudi, tetap kita lakukan. Yang penting kita bikin konten yang positif. Betul banget. Nah, yang dilarang lah, Iya. bukannya apa tuh Hal-hal yang negatif lah. betul. Nah, Intinya Yang bisa tetap mendidik ke anak-anak kecil walaupun Betul. ini mungkin yang nggak terpengaruh bikin ini apa kan gitu. Betul. Yang penting Intinya, positif lah. iya, berbagi berita-berita yang positif terhadap publik. Insya Allah channelnya akan setahap demi setahap akan diterima di publik. Amin. Tentunya jangan patah semangat. Ya, kita boleh mengacak terhadap orang yang sudah tinggi, tapi jangan langsung kenapa saya kok nggak cepat seperti ini, kenapa? Karena semuanya itu butuh proses, tidak hanya 1-2 hari langsung jadi seperti itu, butuh tahunan, bulanan untuk dapatkan hal itu. Pasti. Iya, karena kita menggaca, subscriber saya kok masih segini, penonton saya kok masih segini. Karena semuanya butuh proses. Ketika ada suatu hal yang menarik terhadap publik, semuanya itu akan dibawa. Iya, termasuk contoh dasar punya saya kemarin hampir tertinggal jauh ketika ada konsep satu video yang viral, itu semuanya itu akan ditarik semua oleh YouTube. Karena kenapa? YouTube itu permainan sosial media. Siapapun bisa menjadi milioner dan siapapun bisa menjadi jutawan di dunia vlogger gitu. Dan siapapun punya kesempatan untuk menjadi orang sukses di dunia YouTube gitu. Yang penting jangan menyerah dan jangan re-upload, maksudnya jangan ngambil video-video orang, tetap optimis dan usahakan lakukan yang terbaik, insya Allah akan menuai hasil yang terbaik juga. Tapi kalau menurut saya itu kan banyak sekarang YouTuber ya, nggak menyebutkan yang satu-satu. Kadang-kadang banyak ngambil videonya orang. Ya, itu re-upload. Itu Nah, re-upload namanya. Itu nanti kalau diterima di YouTube, ketika dapat surat cinta dari YouTube, biasanya itu dapat akan di blacklist, karena itu hak kita punya orang. Itu akan dilaporin. Kalau dilaporin itu channel kita itu nggak bakalan dilanjut oleh pihak YouTube. Otomatis itu akan di off. Karena sama kayak gini,
saya ngambil videonya sampean, otomatis kalau sampean tidak terima, sampean laporin, ini saya nggak mau video ini masuk ke situ, saya mau dia itu diblok, karena sampean termasuk sampean punya kewajiban, sampean tuh bisa ngeblok saya gitu. Kalau sampean mau ngelapor ke YouTube itu. Jadi oleh karena itu kita punya imajinasi, punya kemampuan, kita harus tunjukkan kepada publik bahwasanya saya bisa gitu. Soalnya kan banyak teman kayak punya saya, jangan hitung lah. Kalau ya kayak sahabat salam kan mereka udah berkembang kan. Mungkin mayoritas kan banyak saingan. Ya. Ya mungkin sedikit banyak tuh teman kamu tuh kan pasti ada ide, pasti tuh. Ya. Udah pasti tuh. Namanya manusia pasti Iya, ada. Pak, makanya. Ada. Alhamdulillah Jadi sih. kadang-kadang makanya teman tuh kadang-kadang segala macam cara tuh ilmu yang dia punya dilakukan dari segi gini kan gitu kan, pengen menjatuhkan. Tapi Tapi dengan menurut adanya, saya itu udah nggak apa tuh. iya, dengan adanya haters juga, dengan Iya. orang yang kayak gitu, kita itu tambah semangat sih. Persaingan yang nggak normal kayak Iya, gitu mah. betul. Dan juga mungkin dia pun dia mau dapat penghasilan itu udah nggak bakalan keberkahan, nggak ada. Menurut saya tapi Nah, karena orang itu punya pikiran masing-masing ya. Jadi ya tetap aja kita berpositif thinking, Ya. kita tetap ya berkarya sebaik mungkin, berbagi informasi sebaik mungkin agar channel kita semakin berkembang. amin. Ya mudah-mudahan terakhir saya sebagai ini ya yang punya channel Zuri Titip Panilahi, dan ini sahabat salam, dan ini Asma TKW Arab Saudi. Mudah-mudahan kita di luar negeri ini nomor 1 dikasih keselamatan, nomor 2 dan juga kita menghadapi situasi kayak gini harus sabar, apalagi kayak Asma TKW punya anak, suami istri juga, bagaimana susahnya dia cari nafkah kan ibaratkan. Atau duit atau apa namanya pekerjaan. Nah ya gitulah. Nomor 1 mudah-mudahan ya saya mohon mudah-mudahan nama subscriber sahabat salam, subscriber Asma TKW tolong dibantu like, komen dan subscribe-nya. Iya. Betul Sampai banget. Jadi Pokoknya, untuk sahabat-sahabat semua nih, subscriber dari Sahabat Salam dan Asma TKW Arab Saudi, tentunya kita tidak henti-hentinya meminta dukungan dari sahabat-sahabat semua yang selalu menemani channel Sahabat Salam dan yang selalu mensupport channel Sahabat Salam. Silakan kunjungi channel Zuri Titipan Ilahi, berikan supportan yang terbaik, komentar yang positif, yang yang sekiranya menambah semangat untuk selalu berkarya di dunia vlogger, agar supaya beliau itu tambah semangat berbagi informasi seputar Arab Saudi. Dan saya doakan dari Arab Saudi, mudah-mudahan sahabat-sahabat yang menonton mudah-mudahan diberikan keselamatan oleh Allah, dijauhkan dari segala musibah. Harapan dan doa dari Sahabat Salam, mudah-mudahan apa yang dicita-citakan tercapai. Wabil khusus mudah-mudahan Amin. semua teman-teman subscriber dari saya pribadi ataupun Zuri Titipan Ilahi dan Asma TKW Arab Saudi, mudah-mudahan diberikan kesempatan oleh Allah bisa menjalankan ibadah umroh dan ibadah haji, tentunya bisa bersilaturahmi bersama kami semua yang ada di Arab Saudi. Oke, sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.